Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Tata kita. Yang kita kali ini bakalan beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita hari ini bukan ngebahas Q&A lagi, tapi kita akan memberikan tutorial fisika dasar B kepada teman-teman ITB 2020. Semoga kalian terbantu ya untuk UTS besok. Terima kasih, dadah! Ini sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai tutor pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Yang nomor 8 kak ini. Tadi ada yang minta dibahas sih kak, nomor 8. Iya Jadi Kak, pada bakal ngerti. dicoba dulu. Mungkin Kak Faiz bisa share screen nggak yang pakai whiteboard gitu Kak? Bisa nggak Kak? Atau lagi pakai HP Kak ya? Biar oret-oret gitu, gak biar yang gitu. Oh, bentar. Agak lupa juga sih gue caranya. Bentar ya. Mungkin bisa buka yang itu, yang apa, link dari itu. Ya, gue pakai link yang itu nge-lag agak mata-mata. Juga makin Miro aja ya. Oh ya, oke. Boleh. Udah belum? Udah kelihatan. Ini yang lain bantu dong. Siapa? Ji. Siapa lagi sih? Ji lainnya. Gue agak lupa soalnya. Nih kan. Mana sih? Makan awal batangnya gini. Terus tadi soalnya gimana? Aduh. Sorry. Tadi gue nggak ini soalnya. Tadi siapa yang servis kan? Si Irfan ya? Motong dulu. Soalnya gimana Pak? Saya buat adik-adik itu ada link materi dari yang satu terkait materi. Tadi soalnya gimana? Gue belum nggak gue screenshot aja soalnya. Udahlah, ini aja. Soalnya kan kita tahu masa 1, ini masa 2. Terus ini kan ada panjangnya kan nanti. Oke, mungkin gue sama angkanya aja gini aja ya. Nah, kan nanti kan kan ada panjangnya kan di sini. Gitu. Ini L1, ini L2. Ini L2. Gitu kan. Nah, ini kondisi pertama gitu. Ini kondisi pertama di saat belum dipindah-pindah, belum digimanain gitu kan. Nah, ini kondisi kedua itu pas batang yang vertikal jadi horizontal. Nah, ini kondisi 1, ini kondisi 1, ini kondisi 2 gitu kan. Nah, masa yang ada di sini kan, rumus pusat massa itu kan ya X pusat massa di X. Oh ya, sebelum kita ngitung rumus itu pertama kita harus tentuin dulu titik acuannya yang mana. Itu karena kan di rumus pusat massa tuh
ini ya, massa 1 dikali X1. Nah, si X ini bukan panjang si batangnya gitu, tapi jarak dari titik acuan ke ya sepanjang batangnya itu gitu, ke tengah-tengah si batangnya gitu. Terus M2 kali X2. Ya. Terus nah kan nanti dapat nih di X-nya misalkan apa ya? Tahu gue yang iya ada bola di bawah, ada bola di bawah. Di bawah M2. Oh iya ada bola ya? Oh iya. Ada bolanya. Ada bola. Ada bola. Di sini juga ada bola di sini. Terus yang X1 sama X2 tuh tahu gue ya. Itu titik pusat dari bendanya gitu. Jadi benda 1 titik pusatnya yang X1, terus benda 2 titik pusatnya X2. Jadi bukan jarak dari pusat, tapi nggak tahu sih. Seingat gue sih itu. X1 itu 1,5/2 yang Iya. yang di tengah benda 1. Kalau yang M2 itu berarti di ujungnya. Karena dia vertikal berarti X2-nya itu di paling ujung. 1,5. 1,5. Nah, ini pertama kita buat titik acuan dulu mau di mana? Itu sebenarnya bisa di sini gitu kan. Cuman biasanya di sini gitu. Jadi X2-nya kalau titik acuan di sini 0 gitu ya. Karena X2-nya itu kan jarak dari titik acuan ke tengah ini kan, ke tengah si batangnya gitu. Cuman karena si M2 ini berada pada titik 0 gitu loh. Berada pada titik X sama dengan 0. Nah, jadi X-nya 0 gitu. Tapi kalau ini kan enggak gitu. Nah, bolanya juga sama, si bolanya juga sama gitu. Itu bola. Oh, berarti ada lagi ya bola. Nah, X2 juga 0 tuh, karena kan terhadap sumbu X gitu kan, terhadap sumbu X. Nah, di sumbu X dia ada titik 0 gitu, jadi 0. Tambah bola, gua nggak dapat bola. Nah, ini baru yang X, baru sumbu X. gitu kan. Yang horizontal. Ya, yang horizontal. Nah, cari lagi yang sumbu Y pusat massa. Nah, rumusnya sama, cuman yang X diganti Y. Gitu. Seingatku iya, kayaknya seingatku ada yang negatif. Iya, ada negatif. Jadi vektor. Yang L1 ini nanti jadinya min ya? Yang pas ini min berarti ya? Iya benar yang min. Kalau atas positif kanan positif berarti L1 negatif. Tahu kan bedanya vektor sama skalar? Skalar nggak punya arah, Mas. M2 tambah MB jadi M1 M2 Nanti habis ini sama kayak yang kondisi 1, cari kondisi 2 sama, caranya sama, terus nanti pas dapat X sama Y-nya tinggal dicari perbedaannya aja, cari deltanya, perubahannya berapa gitu. Yang X-nya berapa, Y-nya berapa. Kak, aku mau tanya. Iya. Kan tadi katanya ada yang minus ya. Maksudnya gimana? Kok masih belum mudeng? Oh, gini. Kan tadi kita udah nentuin titik acuannya kan, titik X sama dengan 0, Y sama dengan 0 gitu. Titik acuan, titik pusat gitu kan. Nah, titik pusat itu di sini. Nah, kita udah nentuin titik pusat itu di sini. Gitu. Nah, sedangkan si batang M1 itu, nah kan dari sebelah kiri kan. Berarti kalau kita buat apa sih namanya? Yang Kartesius. Buat diagram kartesius kan gini. Ini
X positif, Y positif, ini X positif, gitu kan, ini negatif, ini negatif kan, gitu kan. Iya. Jadi karena si batang M1 itu ada di sebelah kiri, gitu kan. Berarti kalau kita kita ukur dari sini, berarti kan kiri. Nah, segini itu berarti nanti jadinya min L1 per 2 gitu. Karena kan ke arah min dia, ke arah negatif. Ngerti nggak? Berarti yang L2 juga minus, Kak. Iya. Karena Iya, di bawah nanti kan. dia Yang kondisi pertama minus, tapi nanti yang kondisi kedua enggak kan, 0 jadinya. ya Oh, yang Y-nya ya, yang ini. Ya, yang Y-nya gitu. iya, Kalau kan makasih, nol. Kak. Ya. Oke. Nah, kan kita masih kita tadi udah ngomongin yang keadaan 1 gitu. Nah, sekarang keadaan 2 nih gitu. Yang batang yang tadi vertikal diputar jadi horizontal gitu. Nah, kita masih pakai titik acuannya awal misalkan gitu kan. Titik acuan di sini nih. Acuannya harus sama ya, nggak boleh berubah ya. Kalau acuannya berubah, Ya. berarti nanti salah, udah beda kondisi. Ya, rumusnya sama. Rumusnya Gitu. sama. Nah, cuman yang beda paling di penentuan jaraknya aja. Iya. Kalau yang berubah X2-nya sama Y2 berubah. ya. Gitu. Karena kan sekarang si batang M2 ini udah ada di sumbu X gitu. Jadi nanti X2-nya itu nggak 0 lagi. Gitu, kita tulis ya. Si X1-nya masih sama, min L1 bagi 2. Yang S2-nya itu nggak 0 lagi. Jadi Tapi L2 L2 per 2. ya gitu. Sama yang bola S2-nya juga berubah, nggak 0 Iya. lagi. Ya, di ujung kan bolanya berarti kan? L2. itu L2. Nah, Gitu. Ini X, terus yang Y-nya is. Y-nya. Oh, Ya, Y-nya kalian. belum tulis yang Y. Tulis aja deh. Biar enggak ini. Nih. Karena mereka nggak ada di sumbu Y, maksudnya Iya. gitu, mereka nggak di sumbu Y, jadi semua Y-nya 0 gitu, karena mereka ada di satu garis sejajar X. Ya gitu. Nanti tinggal masukin aja tuh udah diketahui semua kan. Panjang L-nya berapa tahu, sama masanya juga tahu semua, tinggal dimasukin. Dapat nilainya, Cari deltanya perubahannya. Dari X2 ke X1 tuh perubahannya berapa, yang Y-nya juga. Jadi nanti jawabnya kan ditanya berapa perpindahan pusat massa sistem dalam arah horizontal sama vertikal. Jadi nanti jawabnya dalam arah horizontal berpindah berapa meter gitu. Terus yang pada vertikal berpindah berapa gitu. Oh, jangan lupa satuan ya. Iya, Satuannya ya. UTS 18 bukan 19. Tahun 2018. Yang 19 kok malah nggak ada. Kan kertas kan. Di kertas. Udah hilang anjir kertasnya. Materi apa? Ini gua ada momentum, impuls dan momentum linear, terus dinamika, terus usaha dan energi. Belum sampai ya? Nggak tahu. Iya, ada-adanya mau Ayo yang dong, apa dong, ayo dong. Iya gitu. Usaha energi, Kak. Saya Energi. udah nyampe. Iya. Iya kak, boleh kak usaha energi. Oke, ntar ya.
Nomor 6 is. Kok gue? Enggak ya, tadi Nah itu ada D kan, D yang besar, D yang kapital. Itu tinggi ininya, tinggi dari orang yang jatuhin buku. Itu D yang besar 10 meter. Terus D yang kecil tuh tinggi si temannya, tinggi orang. Itu 1,5 meter. Nah, terus ini kan ditanya yang A, tentukan usaha oleh ini usaha WG yang dikerahkan oleh gaya gravitasi kepada buku ketika buku tersebut jatuh ke tangan teman Anda. Nah, ini ingat di sini kan ditanya usaha. Usaha itu bukan vektor skalar, jadi nggak mungkin negatif di usaha buku dari atas sampai ke bawah kan, sampai ke tangan temennya. Berarti kan tangan temennya kan otomatis kan 1,5 meter kan, karena ya mau menangkap buku gitu. Berarti ya sesuai rumus W aja. Itu integral FDS. Jadi si F-nya itu M kali G atau A itu kan bisa gitu. Karena biasanya yang diminta kan dalam integral kan. Iya, dari integral itu aja. Dari integral itu. jadi gimana? Integral FDS. Ya, FDS. FDS cos theta. FDS. Cos theta. Oke, cos theta kan karena dia arahnya ke bawah, searah sama arah ke orangnya, jadi cos theta-nya 0. Jadi 1 sama aja. Tapi nggak apa, tulis aja gitu. Emang rumusnya gitu kan. Terus udah F kali S kali cos theta. F-nya tuh berarti berat ini si buku, massa kali gravitasi. Ya, massa kali gravitasi. Kali jarak tempuhnya. Ya, ketinggian juga boleh tulisnya. Cos theta. Nah, sekarang masukin aja si massanya 2 kilo. Massanya 2 kilo. 2 kilo kali 10. oh enggak 9. Bentar, di atas pakainya berapa ya? Nggak dikasih tahu. Pakai Tapi 9,8 itu aja deh. Pakai Biasanya 9. 9,8. Udah. 9,8. 10. Berapa 9,8? Biasanya itu sih seingatku kalau ujian di depannya, di halaman depan ada kayak dikasih tahu harus pakai ini berapa, G-nya berapa gitu. Jadi ada konstanta yang dikasih tahu gitu. Tapi biasanya kita pakai 10 sih, Kak. Oh, 10. Ya udah sih Iya. 10. Oh 10. Cosnya 0. Searah sama ini sana. Oh 0. Iya. Nggak 180 ya? Enggak kan, dia juga ke bawah. Dia arahnya ke bawah sama dia isi jatuh bebas kan? Iya. Kalau berarti. Oke. Nah, ya udah terus dicari aja itu berarti 8,5 kali 2 170 berarti 170 joule. Nah, ini karena ini yang tadi aku bilang karena usaha pasti positif. Nah, yang berbeda tuh yang nanti yang di soal yang B. Tentukan perubahan energi potensial gravitasi delta U buku selama buku jatuh. Itu baru pakai vektor. Jadi bisa negatif nilainya gitu. Jadi kenapa integral FDS sebenarnya tuh awalnya konsepnya dari grafik F sama S. Jadi sumbu-nya F, sumbu X-nya S. Karena mau menghitung luas di bawah kurva jadi pakai integral dari situ. Ya, yang B
Tentukan perubahan energi potensial gravitasi delta U buku selama buku jatuh. Energi potensial gravitasi delta U ini tuh bisa negatif gitu, yang tadi aku bilang vektor. Sebenarnya sama kayak yang atas, cuman beda plus minus doang. Kalau yang atas pasti positif, kalau yang B bisa minus gitu. Dan karena dia perubahan energi potensial, jadi ngitungnya hanya dari bawah ke atas. Yang tadi 10 min 1,5 sekarang jadi 1,5 min 10, jadi minus gitu. Kayaknya kalau energi potensial nggak ada cosnya deh, Ci. Cuma MG doang nggak sih? Terus dia itu, setahu aku ya, dia itu tergantung sama titik yang kita ambil gitu. Misal dari kesepakatan awal aja, kalau dia mau ke atas positif, ke bawah negatif. Iya. Dikasih kayak asumsinya dulu kalau mau ngerjain soal, dikasih asumsinya dulu. Iya bener yang dibilang sama Mas Dion. Sama kalau bisa kalau ngerjain soal jangan lupa tulis asumsi gitu. Jadi dosennya ngoresnya nggak bingung. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang kan nggak kayak dulu ya. Bisa aja cuma pilihan ganda atau gimana. Oh, kalau pilihan ganda asik. Kalau pilihan ganda lebih enak lagi sih. Cuman kalau emang nggak bisa ya udah. Gitu ya asumsinya ya. Iya bener. Oke. Ke bawah kan jadi negatif gitu. Ya udah sama MG hanya keluarin aja MG keluarin, terus tinggal H2 kurangi H1. Ya gitu. Jadi itu kayaknya yang G-nya itu negatif karena dia kerjanya ke bawah. Ah iya itu. Hanya mah nggak negatif. Ya, jadi gini, karena kan tadi kan kita udah ngasih titik acuan kita udah ngasih asumsi kalau ke atas itu ya positif, ke bawah ya negatif gitu. Sedangkan gravitasi itu kan ke bawah, ya kan? Berarti nanti ketika kita ngitung ini itu jadinya negatif gitu. Karena berlawanan dari asumsi yang kita pakai gitu. Gitu nggak sih? Iya bener. Ini nanti jadi 10 gitu. Oh yang diminusin yang gravitasi ya? Iya. H2 berapa? Jadi itu berarti sama kayak yang atas dong. Bentar nih. Terus sama kayak atas nih. Ya kalau setahu gua kayak yang tadi gua bilang yang H2 kurangi H1 kan. Oh, enggak kayaknya gini deh. Kalau untuk gravitasi, sorry. Kalau gravitasi kan kita nentuin min plus gravitasi itu bukan berdasarkan asumsi yang kita pegang gitu. Tapi berdasarkan si gravitasi itu berlawanan gerak jatuhnya apa enggak gitu. Kan arah gravitasi kan ke bawah. Gitu kan. Nah, Searah kan berarti. Gerak ya gerak Berarti jatuh bukunya kan juga ke bawah gitu. Berarti positif dong. Wah gitu. Jadi kayak Ya, berarti baru positif. Ya. Ya udah. Ya. Sorry. Benar. Sorry. Nah, cuman yang ketinggiannya ini Nah yang itu. yang minus gitu. Karena kan kita ngitung ketinggian kan dari asumsi Ya. kalau di sini. Iya nggak sih? Ya. Nah, berarti kan kalau ke bawah kan negatif gitu. Ya. Berarti H2 itu minus 8,5.
min H1 0. Oke deh. Itu kepake Oke. banyak banget ya yang untuk yang Ya. searah sama geraknya itu. Nah, iya bener. Ya pokoknya misalkan ada yang vektor-vektor, nah itu apa? Bisa tentuin dulu asumsinya di mana. Nah, itu Asumsinya penting banget gimana? itu. Udah lanjut aja atau gimana? Lanjut. Kalau lanjut yang C apa sih? Eh, jika energi potensial gravitasi buku bernilai 0 di permukaan tanah, Aja kayaknya ini. tentukan nilai potensial gravitasi buku ketika buku tersebut dilepaskan. Oh, tentukan nilai potensial gravitasi buku ketika buku dilepaskan. Jadi pas masih di atas, Is. Ya udah sama Yang di MGH atas. aja. MGH. Sama semua. Ditambah itu enggak sih, Ji? Apa? Tambah energi potensial awalnya. Kan dia 100. Iya. Tapi energi potensial awalnya 0. Jadi tulis 0. Gitu, Is. Gimana tadi? U sama U. Kan ditanya ini kan energi potensial gravitasi U sama dengan MGH. Oh, ini aja deh. U0 plus U1 dulu. U0 plus U1. Terus karena di soal energi potensial gravitasi buku itu beda 0, jadi 0 gitu. Nah, terus ini MGH ketinggian D-nya yang D besar gitu. Tuh jadi 0. Jadi 0. 0 aja 0 tambah sama kayak yang tadi, massa 2 kali 10 kali hanya ini utuh ya. Jadi 10. Ya. Jadi dapat 200. Lanjut aja kali ya. Lanjut D. Ketika buku mencapai tangan teman Anda. Sama ini sama kayak yang C, cuman bedanya hanya aja gitu. Kalau yang tadi pas masih di atas, pas masih sebelum dilepas, yang sekarang yang pas sudah nyampe tangan temannya, jadi pakai tinggi yang D kecil gitu. Sama. Dari mana? Lanjut ya, udah lanjut ya. Lanjut yang E. Yang E, jika energi potensial gravitasi buku bernilai 100 Joule di permukaan tanah, tentukan lagi usaha gravitasi. Sama aja. Sama ini sebenarnya soal cuman pengen mengecoh. BG-nya tetap sama sebenarnya. Ya, kayak gitu. Jadi pasti cari tetap sama kayak yang tadi di poin A jawabannya. Oh iya. Iya, sama. Nggak jadi 70. Enggak sama. Kan yang ditanya ini kan, ditanya apa? Ditanya usaha kan. Bukan energi potensial. Jadi kayak beda gitu. Jadi jadi dia W sama dengan mel delta U kalau yang di situ. gimana? Sama Gimana? W itu ada yang W sama dengan men delta U. W sama dengan men delta U. Iya, itu yang tadi yang dipakai Ya. buat yang soal nomor ini kan. Yang B kalau nggak salah. Nggak tahu, gue lupa soalnya sih. Oh iya. W ya. Kan usaha itu apa? Perubahan energi potensial. Ini perubahan energi potensial ya. Jadi dia dirubah gitu jadi ini delta U
Berarti ini gini gitu. Ya. U1 yang tadi yang yang berapa? 200 ya? 200 dikurangi. Kan katanya jika energi potensial gravitasi buku bernilai 100 joule di permukaan tanah. Kan U2 Kan di permukaan tanah. U2 kan di permukaan tanah. Ini enggak di permukaan tanah. Dikurangi 30. Oh iya. Oke. Itu kayaknya yang atas itu bukan 130 tau. Dikuranginya bukan 130. Kan kalau yang D itu Maksudnya? kita nganggapnya si awalnya dia 0. Nah itu dia 100. Berarti kan 100 ditambah itu kan. Oh ya. Ya. Oke. Oh jadi ini gua rutin ya. Jadi gimana? Jadi gini, kan kita udah ngitung awalnya yang D ini, ya kan? Yang D ini itu ketika energi potensial di permukaan tanah bernilai 0, gitu kan? Nah makanya energi potensial pas bukunya dipegang sama orang yang di bawah itu 30 joule, gitu. Nah, tapi di soal yang E ini katanya energi potensialnya itu 100 joule, gitu kan. Nah, berarti kita balik lagi dulu ke yang D ini, gitu. Berarti kalau yang permukaannya ini sama dengan 100, berarti kan nanti ini jadi 100 dong, kan gitu ya. Jadi nanti hasilnya jadi 130, gitu. Jadi, nah angka yang di sini kita masukin di sini. Gitu. Jadi U2-nya 130. Tuh, dia nanti usahanya jadinya 70 joule. Gitu?